Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afrian Prateji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Batu. Oke, di sini saya akan melanjutkan praktikum satu saya. Sebelumnya saya sudah membuat video yang di part 1 itu saya melakukan praktikum mulai dari praktek pengelolaan pengguna sampai praktek pengelolaan grup ya. Oke, pada part kedua kali ini saya akan melanjutkannya mulai dari praktek pengelolaan sistem file sampai eksplorasi lanjutan yang memuat pengelolaan partisi disk dan mount atau unmount ya, seperti itu. Oke, di sini kita langsung mulai saja ya. Di sini saya sudah menyiapkan Linux CentOS versi 9 atau CentOS Stream ya. Kemudian yang akan dijalankan dalam VirtualBox seperti itu. Karena di sini kita memuat pengelolaan disk ya, maka kita memerlukan satu lagi hard disk yang akan kita kelola. Kita cukup klik setting saja, lalu pilih storage, tambahkan SATA, lalu hard disk. Hard disk ya, kita klik FDI, lalu next. Misalkan totalnya ada 32 GB misalkan. Oke, kita klik finish. Kita cari yang 32 GB tadi itu yang apa. Oke, kita klik OK. Lalu kita coba mulai. Kita tunggu sampai virtual machine ini berjalan seperti itu. Oke, di sini kita sudah mulai booting ya untuk OS Linux ininya. OS 9 seperti itu. Kalau kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu masuk ke halaman login pengguna seperti itu. Nah, sini sudah mulai masuk ya ke halaman pengguna. Kita langsung saja login menggunakan user saya, Rian. Terus kita coba masukkan passwordnya. Passwordnya satu. Oke, kita di sini akan langsung melakukan praktikum pertama ya, membuat direktori menggunakan perintah make directory seperti itu. Di sini ada aturan juga membuat direktori dengan terstruktur ya. Misalnya satu tingkat, dua tingkat, atau terstruktur berstruktur pohon. Oke, kita coba. Langkah pertama yang harus kita buka yaitu terminal. Nah, oke, di sini kita sudah membuka terminalnya ya. Eh, Agar kita leluasa setting atau konfigurasinya, kita coba gunakan super user seperti ini. Oke, kita coba masuk juga ke domain. Oke, di sini kita sudah masuk teman-teman ya. Kita coba praktekkan untuk membuat directory. Kita masukkan syntax yang hadir, lalu tambahkan nama directory yang akan kita buat.
Contohnya misalkan baru kita coba isi juga dari folder baru itu, kita bikin lagi folder baru, tes saja, kita ganti tes 1 lalu tes 2. Oke, sini kita sudah berhasil memasukkan sintak yang hadir ya. Untuk melihat output dari sintak kita ini, kita bisa menggunakan perintah ls kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul ya folder barunya ya. Kita coba lihat lebih dalam ya. Apakah folder tes dan tes 1 dan tes 2 nya sudah muncul. Kita menggunakan sintak ls min l baru seperti ini. Nah, ini kan sudah muncul juga nih, ada tes 001 dan tes 002. Nah, untuk sintak ls min l ini biasa digunakan selain melihat isi dalam folder, ini juga biasa digunakan untuk melihat hak akses yang ada pada folder tersebut. Hak akses tersebut ditandai oleh cirinya itu ada tulisan di samping kiri ini ya, yang ada dr, wxf, xr, dan x seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita sudah berhasil membuat folder, kita coba ke soal selanjutnya yaitu memodifikasi ya, menggunakan perintah mp. Oke, di sini kita coba modifikasi kan perintah mp, misalkan folder baru tadi kita akan ganti menjadi folder tes, underscore tes. Nah, kita lihat lagi menggunakan ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya folder yang awal tadi yang bernama baru, sekarang sudah ganti menjadi folder underscore tes seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita juga diperintahkan untuk melakukan praktikum chmod untuk mengubah izin akses directory. Oke, misalkan kita lihat lagi dari hak akses pada directory tadi, misalkan namanya yang tadi itu folder test ya. Nah, di sini untuk pengelolaan izin atau hak akses directory itu terbagi kepada 3 komponen, yaitu read, write, and executable, yang artinya baca, tulis, dan eksekusi. Nah, untuk memberikan hak akses tersebut, kita bisa menggunakan perintah chmod. Kemudian, misalkan di sini kita akan mempraktekkan bahwa folder test tadi kita cuma bisa diberikan aksesnya itu yaitu read doang. Misalkan kita masukkan chmod rootnya ya, kemudian masukkan home-nya juga ya, lalu masukkan home dan folder test. Nah, kita coba lihat lagi ya untuk folder test, akses folder test tersebut. Coba terus home lalu folder test. Ininya masih XR dan X, karena kita tidak ubah, coba kita langsung perform saja ya. Ini DR XR dan R dan R ya, di sini DR min R min R juga, yang artinya bahwa folder tes ini memiliki hak aksesnya cuma read atau hanya bisa dibaca saja. Seperti itu. Kita coba buktikan dengan mengakses folder test dengan user lain ya. Misalkan kita coba buat lagi usernya misalkan namanya misalkan, dan passwordnya 1 dan 1. Oke, kita coba masuk ke akun Bruno. Kita coba akses foldernya, folder test. Nah, karena si aksesnya itu belum kita setting dan hanya cuma readable ya, cuma bisa dibaca doang.
Kemudian di akses yang tadi, apabila kita lihat di sini, coba kita lihat lagi ya. Apabila kita lihat di SML ini, di sini terdapat folder tes hanya bisa yang aksesnya itu adalah root ya, alias super user doang. Seperti itu. Selain aksesnya readable, untuk folder test juga user lain tidak bisa mengaksesnya karena yang owner atau pemilik yang bisa melakukan akses kepada folder tersebut itu hanya root. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya Yono ini bisa mengakses folder test ini? Kita lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu chown ya, chown. Chown ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan folder ya. Karena kepemilikan folder test ini dari root dan yang hanya bisa membuka folder tersebut hanya administrator atau root, maka apabila Yono ingin membuka ini harus dilakukan perubahan terlebih dahulu kepada group owner atau pemilik dari folder ininya ya, seperti itu. Ini kita coba masukkan chown, kemudian misalkan Yono untuk folder test, seperti itu. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini sudah muncul nih yang paling atas, folder test itu bisa diakses oleh Yono dan root, seperti itu. Coba kita masukkan lagi akunnya Yono. Folder test. Nah, ini masih dinaik karena yang tadi masih hanya bisa dibaca aja, seperti itu, readable ya. Coba kita setting lagi supaya yang ini bisa mengakses. Kita setting lagi chmod-nya, kita ubah menjadi 777 ya, supaya bisa diakses. Coba 777 test. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ganti ya menjadi DRWX, RWX yang berarti read, write, and executable. Coba kita masuk lagi ke folder ke user Yono. Nah, sekarang sudah bisa masuk ya. Nah, jadi syarat untuk bisa masuk ini, alangkah baiknya si CHO-nya juga disetting menjadi user yang ingin kita eh, setting. Misalkan Yono ini ingin masuk ke folder test, berarti kita harus setting menggunakan memasukkan akun Yono ini kepada ownership folder test, seperti itu. Kemudian selain itu kita harus mengubah juga si hak aksesnya ya, yang asalnya tadi readable, karena readable itu berarti tetap tidak bisa diakses ya, hanya bisa dibaca saja. Kita harus terlebih dahulu menjadi dibaca, ditulis, dan dieksekusi, seperti itu. Kita bisa menggunakan sintaks chmod 777 kemudian nama folder, seperti itu. Oke, sini kita bisa melihat juga ada ts1 sama ts2 ya, folder kelanjutan, seperti itu. Oke, kita coba misalkan buat lagi ya, baru user add, user juga, user add, misalkan nah, di sini masih bisa masuk juga user 5 karena hak akses yang tadi masih
bisa dibaca, ditulis, dan dieksekusi seperti itu. Kalau kita misalkan ganti lagi kepada eh, hak aksesnya, kita coba ganti lagi menjadi readable ya. Coba kita ganti read and write aja misalkan. Oh, tes. Typo ya, Chicago. Kita coba ls lagi. Nah, di sini eh, foldernya itu sudah berubah ya, yang folder tes ini menjadi RW atau read and write. Seperti itu kita coba masuk ke akunnya Lina misalkan, ini apakah bisa mengakses. Oke, karena nggak ada executable, maka akun si 5 ini tidak bisa mengaksesnya seperti itu. Begitu pula yang Yono seharusnya juga sama, tidak bisa ya. Kita coba lihat dulu. Clear from. Nah, si Yono juga sama tidak bisa karena aksesnya itu tidak ada executable ya, atau tidak bisa dibuka seperti itu, hanya bisa dibaca dan ditulis bagi root seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sini kita coba akan menghapus directory menggunakan rmdir dan rminr ya. Kita coba kita masuk juga ke supervisor lagi biar lebih enak. Oke, kita coba dan perintah rmdir terlebih dulu. Rmdir misalkan yang akan kita hapus yang tadi ya, yang folder test. Nah, rmdir ini biasa digunakan untuk menghapus folder yang tidak ada isinya, seperti itu. Apabila kita paksakan kepada folder yang ada isinya, maka akan memunculkan error failed to remove directory not empty, yang menandakan bahwa ini tuh gagal, nggak bisa menggunakan sintak ini karena directory tersebut ada isinya atau tidak kosong, seperti itu. Nah, bagaimana cara menghapus directory yang ada isinya? Kita coba menggunakan sintak rmr. Coba masukkan lagi folder test. Nah, di sini akan muncul pertanyaan konfirmasi, lebih ke pertanyaan konfirmasi apakah akan betul dihapus ini folder testnya. Kita cukup klik Y aja. Lalu ini juga sama, Y, Y, seperti itu. Ini karena ini sudah beres sintak remove-nya atau RM-nya, kita coba lihat lagi apakah masih ada filenya. Nah, di sini sudah tidak ada ya folder test tersebut karena sudah kita hapus menggunakan sintak RM seperti itu. Nah, kita coba lagi menggunakan sintak rmdir dengan folder kosong ya. Misalkan kita bikin lagi folder namanya misalkan K. Kita lihat sikatnya sudah muncul, lalu kita coba sintak rmdir K. Nah, ini langsung hilang K. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. RM sudah. Di sini kita coba membuat dan memodifikasi file gunakan editor teks. Oke, kita coba membuat file ya. Misalkan kita coba bikin lagi folder baru. Kita buat ya, di baru ini ada file bernama test.txt. Kita isi.
Misalkan ya, oke kita save aja langsung WG lalu enter. Oke, kita lihat ya apakah folder tersebut ada di folder baru apa tidak. Kita lihat lagi pakai L info lalu baru enter. Nah, di sini ada ya folder file yang sudah kita buat tadi itu sudah muncul bernama test.txt dengan hak aksesnya readable atau cuma bisa dibaca saja seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke tugas selanjutnya yaitu menyalin file dan memindahkan file ya. Coba kita coba kita salin ya. Misalkan kita akan menyalin yang test.txt tadi ke dalam home ya, dari cp baru txt ke home. Enter. Nah, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ya test.txt-nya yang sudah kita copy dari folder baru seperti itu. Nah, kemudian misalkan ingin kita pindahkan ke Yono, misalkan kita coba mv test.txt, lalu kita masukkan saja foldernya Yono. Kita lihat lagi. Nah, si test.txt tersebut sudah hilang karena kita pindahkan ke Yono. Nah, kalau misalkan kita mau mengganti namanya, kita sama seperti langkah tadi ya. Kita cukup melakukan mv, misalkan Yono test.txt menjadi, misalkan kita pindahkan sambil kita ganti ya ke home, namanya menjadi jj.txt misalkan. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya folder yang kita file yang kita pindahkan dari Yono sudah ada di home dengan nama jj.txt seperti itu. Kita lihat si jj.txt ini apa nih si hak aksesnya. Kita coba. Sini ada nih jj.txt itu readable ya. Coba kita buktikan apakah bisa diedit menggunakan root. Coba. Sini tulisannya read ya. Kalau misalkan kita edit, misalkan S nama. Iya, ntar lalu kita lihat lagi. Nah, di sini bisa karena saya masih login akunnya root ya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan kita login akun yang lain, misalkan kita masuk ke akunnya 5 tadi, apakah bisa mengedit eh, file jj.txt ini? Lihat ya, kita edit coba jj.txt. Nah, di sini langsung muncul unwritable, berarti artinya ini file ini tidak bisa diedit. Misalkan kita coba iseng edit jadi df, kita save, yes, filter, langsung akan muncul error writing jj.txt permission deny karena izin dari jj.txt ini hanya read aja seperti itu. Oke, kita coba keluar. Nah, kita coba ganti lagi ya perizinannya, jadi misalkan bisa di writable ya. Kita coba kita masuk lagi akunnya. Nah, di sini karena sudah kita setting read and write table, kita coba edit ya. Kita nih misalkan di sini sempat oke, save. Lalu kita lihat
Nah, ini sudah bisa dirubah ya oleh akunnya 5 karena si hak akses dari jj.txt ini read dan writable seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba ubah kepemilikannya juga ya. Karena apabila kita lihat di sini kepemilikannya si jj.txt itu dimiliki oleh root, misalkan kita akan kasih ke 5. Nah, sama seperti tadi, tinggal ch on, kemudian masukkan nama usernya 5, lalu kita masukkan nama file atau foldernya yaitu jj.txt. Sini kita lihat, oke, karena kita belum login super user, kita login dulu. Ch on lagi, jj.txt. Sip, kita lihat lagi ya. Nah, di sini jj.txt sudah ganti kepemilikannya menjadi 5 dan root seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menghapus file dengan rm ya. Oke, kita coba hapus. Coba kita hapus karena ini kepemilikannya 5. Kita coba ke punya 5 ya. Nah, ini permission denied karena tidak ada akses untuk eksekusi seperti itu. Kita coba balik lagi aja ke akun superuser ya. Kita delete lagi jj.txt. Kita lagi ya. Kita ls. Nah, sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita coba ke praktikum perintah yang terkait pengelolaan pengguna grup dan sistem file ini udah ada di eh, part 1 ya. Saya masukkan ke part 1 untuk ini. Kemudian untuk sudo menjalankan perintah sebagai administrator juga sudah ada di part 1. Kita lanjut saja langsung ke partisi disk menggunakan perintah vdisk dan mkfs. Oke, di sini tadi pada langkah awal kita sudah memasukkan hard disk baru ya. Kita coba lihat terlebih dahulu menggunakan perintah msblk list block seperti itu. Nah, di sini apabila kita lihat ada SDB dengan jumlah atau size di situ 32 GB sama kayak yang kita add dari awal ya. Oke, kita coba setting ya. Kita coba buat mounting atau kita satukan hard disk yang baru kita masukkan ini seperti itu. Coba kita menggunakan vdisk, lalu masukkan ke database db. Di sini kita cukup masukkan perintah p, kita bikin new, definisinya primary saja, seperti maka terlalu tiga saja. Oke, kita sudah membuat partisi yang dari 32 GB tadi. Untuk ini kita coba write ya supaya bisa dibaca. Oke, proses pempartisian sudah berhasil. Kita coba lihat lagi menggunakan perintah sblk. Di sini sudah terlihat ya dari SDB ada juga SDB 1 yaitu pempartisian dari harddisk tadi ya seperti itu. Oke, kita coba mounting. Langkah untuk mounting pertama kita harus melakukan pembacaan partisi pembacaan partisi terlebih dahulu ya. Nah, ya, so
kita masukkan perintah pfcreate ya. Pfcreate, kemudian get std satu seperti itu. Tetap oke, sudah dipartisi, kemudian kita lihat salah ya, kita harus masukkannya SDB ya. Kita partisi yang SDB nya primary create SDB1. Saya kira masih bareng. Lanjut ke video create ya, misalkan video underscore yang SDB satu. Sip, kita bikin juga alfie. Saya misalkan 2 giga video pada ini ya, itu lanjut kita lihat juga apakah sudah ada. Nah, IG itu berarti volume ya, volume group, lalu LP itu berarti isi dari volume dan isi dari grup volume tersebut ya, seperti itu. Oke, di sini sudah ada ya, kita bikin 2 GB saja LVM untuk mountingnya ya, seperti itu. Oke, karena kita sudah buat pempartisian, langkah selanjutnya kita coba format terlebih dahulu ya, menggunakan mk.txt4. Kemudian kita masukkan si foldernya ya, dev ke tg underscore ian lalu lm. Sip, sudah berhasil tetap format juga. Kita masukkan lagi perintah selanjutnya yaitu blog.id dev dan lalu lm. Kita masukkan lagi. Coba kita buat directory terlebih dahulu untuk mountingnya ya. Saya akan masukkan di nct lalu baru on sama n. Selanjutnya kita coba masukkan UID ini ya, dari blok ID pada fstab ya, kita coba buka terminal baru. Kita buka terminal. Sorry. Bukan di
Coba. Ayo, satu. Dua. Stop folder. Empat. Oh, set. Oke, data stepnya sudah kita setting. Seperti saja. Kita masuk ke mounting sekarang. Nah, di sini masih cannot find, berarti ada yang salah pada UID-nya ya. Coba edit lagi. Dan BCA-nya ini enggak di BCA ini BCA ini tidak dipisah. Coba set di BCA. Coba mounting lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk mountingnya. Kita coba sekarang langkah terakhir untuk mounting. Activate spasial minta. Oke, untuk melihat mounting ini kita bisa menggunakan perintah TFH. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, di sini volume dari Rian dan LF Rian ini sudah berhasil dimonting ke MNT, ke folder MNT lalu folder MN. Tandanya itu ada pada mounted on. Kalau misalkan mounted on ini muncul folder seperti mnt/mn berarti mounting ini sudah berhasil. Selain itu kita bisa menggunakan perintah mount. Nah, di sini sudah ada juga ya. Dev mapper fgrian lfrian on mntmn type ext4 yang berarti bahwa harddisk yang sudah kita masukkan tadi sudah kita mounting melalui volume grupnya Rian dengan volumenya Rian ya. Rian ya, seperti itu. Kita juga bisa melihat di LSBLK. Nah, di sini juga ada ya, sudah termounting juga ya yang harddisk 32 GB tadi ininya termounting di volume grup Rian dengan LF Rian dengan volumenya Rian, volume underscore Rian maksudnya. Kemudian di mount point-nya atau titik untuk mountingnya ada di folder MNT lalu folder MN seperti itu. Nah, untuk cara unmount-nya kita cukup masukkan syntax di mount. Lalu misalkan yang kita keluarkan itu si ininya terlebih dahulu ya, si figure-nya terlebih dahulu. Figure Rian misalkan. Nah, ini sudah not mount ya, karena sudah dimasukkan ke yang VP mapper ya. Kita cukup dengan mount-nya itu cukup mount yang si foldernya ya, folder mnt mn ini kita on, terus kita lihat lagi. Nah, di sini sudah kita lepaskan ya untuk harddisk yang kita mounting ke folder mntmn seperti itu. Nah, untuk cara memasukkannya lagi kita cukup masukkan saja mungkin A. Jadi kita lihat lagi menggunakan LSBLK. Nah, di sini langsung ada lagi /mnt
slash mn seperti itu. Oke, demikian praktikum dari saya. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.